Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, halo semuanya. Kami dari kelompok 1. Saya Febri sebagai wawancara pertama. Saya Miliri sebagai wawancara kedua. Kami dari kelompok 1 ingin wawancari Pak Petra dan Pak Gopur. Dan selamat menyaksikan teman-teman tentang wawancara kita. Oke. Assalamualaikum Bapak. Kami dari kelompok 1 Tika. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Saya Feby dan Sevina, Mei, Ana dan Dita. Perwakilan dari kelompok 1. Apakah Bapak siap untuk diwawancara? Ya, saya siap. Oke, mungkin perkenalkan nama Bapak, umur sama pekerjaan. Nama saya Petra. Saya pekerjaannya sebagai guru di SMP Yakin. Umur saya 27. Oke. Pertanyaan pertama, seberapa sering Bapak menggunakan komputer dalam kegiatan sehari-hari? Saya sangat sering menggunakan komputer. Karena saya juga sering main game. Oke, pertanyaan kedua, untuk keperluan apa saja komputer digunakan dalam pekerjaan Bapak? Saya menggunakannya untuk mengerjakan pekerjaan sekolah dan juga ada beberapa hal seperti kayak buat main trading dan buat main-main game juga. Oke. Aplikasi atau program apa yang paling sering Bapak gunakan? Aplikasi Google Chrome dan Excel dan juga Word. Bagaimana dukungan fasilitas komputer di sekolah atau di kantor? Untuk fasilitas ya lumayan, pastinya bagus kok, ada dan itu sering digunakan. Oke. Pandangan atau referensi program apa saja yang harus dialami dalam sistem komputer untuk dunia kerja atau dunia industri? Pandangan untuk pekerjaan ke depan, ya kalau pandangan saya sebagai guru, karena sekarang itu lebih banyak menggunakan Microsoft Excel, harus lebih menguasai Microsoft Excel. Apa kelebihan dan kekurangan program komputer menurut Bapak? Kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, kalau kita menggunakan komputer itu lebih cepat ketimbang kita menggunakan HP. Tapi kekurangannya itu kita nggak bisa bawa kemana-mana. Aplikasi atau program apa yang Bapak sukai beserta alasannya? Aplikasi dan program. Aplikasinya sih saya suka game PUBG, dan alasannya saya sering main game. Bagaimana Bapak tetap mengikuti perkembangan teknologi terbaru? Saya selalu update mengenai tentang teknologi komputer dan juga lainnya. Bagaimana Bapak mengatasi masalah teknis yang kompleks? Masalah teknis yang kompleks di dalam komputer, pastinya repot ya, karena harus bawa tukang servis maupun tukang yang mengerti komputer. Ketika komputer kita ada sesuatu hal kendala yang nggak bisa kita perbaiki, pasti kita akan memanggil orang yang lebih mengerti mengenai komputer. Oke, pertanyaan yang terakhir, berikan contoh tugas yang sangat komplit di Bapak. Tugas yang sangat komplit. Biasanya Bapak untuk anak-anak SMP yang Bapak sering kasih ke anak-anak SMP menggunakan komputer. Saya sering ngasih seperti apa sih namanya, lupa saya, yang kayak mereka itu bisa bermain game lewat HP mereka, tapi saya setting dari laptop saya. Quiz. Ya, quiz seperti itu. Jadi saya yang setting, mereka yang ngarahin nanti. Jadi siapa yang sudah update itu ketahuan di layar monitornya. Terima kasih Bapak telah menjadi narasumber bagi kami. Assalamualaikum Pak. Pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi kakak. Bapak namanya siapa? Nama bapak Abdul Gopur. Lagi umurnya berapa Pak? Usia berapa? Usia berapa? Ayo. Usia berapa? 3. Ya, betul. Usia bapak sudah lumayan tua loh kak. Usia bapak sudah 30. Oh my god. 37 atau 38 tahun.
masih muda itu. Oh, masih udah ya? Iya. Alhamdulillah. Kurang lebih usia Bapak seperti itu. Pekerjaan Bapak apa? Pekerjaan Bapak banyak punya profesi Kak. Yang pertama Bapak pahlawan tanpa jasa. Terus yang keduanya Bapak petani. Kenapa Bapak petani? Karena Bapak punya ladang di rumah. Terus Bapak peternak, Bapak punya domba juga di rumah. Jadi kalian punya di rumah, silakan kalau mau lihat peternakan, petani Bapak, silakan. Terus yang keempat, Bapak itu ketua RW di wilayah daerah Selatan dari daerah Selatan. Jadi profesi Bapak ada, seperti apa ya? Bisa Ya, saya bertanya itu apa? Teknologi yang Bapak minati. teknologi yang Bapak miliki. Kak, Bapak sekarang sedang melakukan tesis S2. Jadi teknologi hari ini yang Bapak pelajari di pasca sarjana S2 Bapak itu di sana itu kita harus melek teknologi. Jadi kalau ditanya teknologinya apa saja, Bapak sekarang sedang menggunakan media apa, kemudian PowerPoint, kemudian media AI, kemudian ChatGPT. Ini yang sekarang sedang dekat dengan akademik yang Bapak lakukan. Saya akan mulai bertanya. Seberapa sering Bapak menggunakan komputer dalam kegiatan sehari-hari? Hampir setiap hari. Hampir setiap hari Bapak menggunakan komputer dalam kegiatan belajar mengajar. Bapak menggunakan media komputer. Untuk keperluan apa saja komputer digunakan dalam pekerjaan Bapak? Salah satunya buat media pembelajaran ya. Ini digunakan untuk media pembelajaran yang paling sering sekali itu Aplikasi atau program apa yang paling sering Bapak gunakan? aplikasi atau saya lebih sering menggunakan media Canva ya Canva ya yang paling sering ya. Saya rasa itu media yang paling sederhana, mudah, dan mudah juga kita melakukan pengeditan di sini. Ini tapi lebih sering ke media Canva ya. Bagaimana dukungan fasilitas komputer di kerja Bapak? Alhamdulillah untuk fasilitas sarana bersama komputer banyak, cuma memang Bapak lebih banyak menggunakan punya pribadi ya. Kalau internet dan lain sebagainya, alhamdulillah itu terfasilitasi dengan baik. Berikan pandangan atau aturan referensi program apa saja yang harus didalami sistem komputer untuk dunia kerja. Saat ini kebetulan karena Bapak konsennya di sekolah menengah kejuruan, desain komunikasi visual itu salah satu program yang hari ini harusnya kalian jadikan sebagai penambah pemahaman akademik kalian agar terjadi nantinya ke depan kita tidak belajar teknologi dan teknologi yang kita kuasai pun saya rasa nanti ke depan akan jauh lebih berkembang. Jadi saya rasa DKP itulah yang coba saat ini sebagai wawasan kalian nanti ke depan. Atau kelebihan dan kekurangan program komputer menurut Bapak? Kelebihannya apa ya? Kelebihannya mungkin kita sekarang ini kelebihannya terpengaruh terhadap sisi negatifnya. Tapi kalau memanfaatkannya positif, Bapak rasa banyak juga sisi positifnya. Jadi, Bagaimana Bapak tetap mengikuti perkembangan teknologi terbaru? refleksi diri itu hal yang paling penting. Kita evaluasi diri, kalau merasa diri kita cukup terhadap teknologi, kalau kita merasa cukup, selesai sudah. Jadi kita harus refleksi, harus evaluasi. Bagaimana Bapak mengatasi masalah teknik yang kompleks? Kalau berkaitan dengan sistem, biasanya Bapak butuh bantuan beberapa teman untuk mengatasi teknis tadi. Tapi kalau yang kira-kira mampu mengatasi ya Bapak ada sendiri. Terima kasih ya Pak. Oke, terima kasih. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.